Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast obrolan Ramadan bareng LDK. Tempat dimana kita ngobrol seru biar puasa jadi nggak lesu. Siap. Iya. Tenang aja, di sini kita nggak bakal ngasih ceramah panjang kayak khutbah Jumat, tapi lebih ke sharing santai biar Ramadan kita makin asoy. Boleh. Buat yang lagi sahur, semoga jadi nggak ngantuk. Buat yang lagi ngabuburit, semoga kuat lihat abang gorengan lewat. Dan buat yang lagi di kasur, semoga dikasih kerjaan biar nggak nganggur. Amin. Jadi siapin posisi nyaman, boleh sambil rebahan, boleh sambil jajan, tapi tunggu itu nanti waktu buka puasa. Selamat menikmati podcast ngobrol seru biar puasa jadi nggak lesu. Siap. Telah membersami kita the most Al-Ustad ya, sang demisioner, mantan ketum DPO ya, mantan ketua umum LDK Al-Kafi tahun 2023-2024 ya. Bener mas, betul ya, kurang lebih gitu ya Mas Dai ya. Akrabnya disebut Mas Dai kan ya? Mas Dai aja mas. Ya. Oke. Mas Dai, selama Ramadan ini kegiatannya apa aja ini? Aduh, kalau misalkan selama Ramadan ini berarti sekarang hari keempat ya mas? Hari keempat ya? Hari keempat, benar. Hari keempat ya. Kalau hari keempat sih sebenarnya masa-masa pengenalan lagi kok mas, kayak cepet banget lapar gitu. Ya betul ulang lagi ya mungkin dari teman-teman juga ngerasain kayak gitu, kayak bener-bener awal-awal itu kayak berat-beratnya, tapi kalau udah dijalankan itu udah kayak biasa-biasa aja. Iya. Nah mungkin sekarang pun ada yang udah mokel ya, banyak ya, semoga aja bukan dari ya, mas. Semoga aja bukan kalian ya. Mokel. Tapi sebenarnya mokel itu dari bahasa mana mas? Mokel. Oh, malah baru tahu mokel itu akhir-akhir ini. Akhir ini mokel. Kalau mungkin ada singkatan atau gimana itu? Kalau setahu saya itu mokel itu khusus untuk orang-orang Jawa Tengah mas. Jawa Tengah. Iya. Kalau orang-orang Jawa Tengah itu bahasanya mokel. Apa itu? Mokel itu ya singkatan medot. Atau medot. Bahasa ngapaknya itu medot ya. Medot itu bahasa Indonesianya ya batalin puasa. Diam. Lagi motoran, belum sendiri ya. Masuk ke warteg kayak gitu kan. Aduh, luar biasa. Tapi pernah nggak mokel ini? Alhamdulillah tidak ada mas. Tidak ada kata mokel dalam Allah lah ya mas. Kamusnya tidak ada. Kecuali kalau misalkan saya perempuan. Nah perempuan itu kan orang-orang perempuan biasanya kan ada yang lagi datang bulan itu kan nggak diwajibkan sama puasa. Bulannya yang datang ya. Nah itu. Tapi kalau laki-laki kan wajib. Nggak ada kata halangan mas. Halangan pasti emang apa sih mas? Kalau untuk laki-laki misal. Laki-laki nggak ada halangan. Tabas aja. Berarti kalau misalkan ada yang diem mokel itu namanya apa mas? Nah itu. Iya. Mungkin pilihan. Ya. Mas Dai. Ya gimana mas? Itu tadi sedikit guyon aja lah ya. Guyon. Mas Dai ini kegiatannya apa sih ini? Selama bulan Ramadan ini? Kegiatan sekarang itu saya lebih ini sih mas, mau nyelesain azam saya mas. Azam itu tujuan mas. Tujuan. Kita kan mungkin orang muslim lah ya bahasanya. Orang muslim itu kan ketika puasa harus punya azam mas. Azam itu tujuan kamu di bulan Ramadan ini mau ngapain aja. Itu misal nih saya punya azam misal khatam 1 kali 2 kali 3 kali misal kayak gitu. Nah kalau saya pun sendiri punya azam ya insya Allah sih syukur lah ya mas. Bismillah, kalau nggak ada halangan sih ya mau khatamin Quran kayak gitu ya. Amin. Bukan ngafalin ya mas, tapi baca aja gitu. Itu kan keutamaan di bulan Ramadan kan salah satunya kan ada pada baca Al-Quran mas. Baca Al-Quran itu banyak banget mas pahalanya mas. Itu aja mas. Iya betul. Puasa full ya gitu. Puasa full ya itu. Wajib itu mas, wajib. Nah selain ini
tujuan puasa ini tadi. Kegiatannya yang lain apa ini? Katanya sibuk di pondok ya? Betul mas. Saya itu kerja di sana mas. Kerja ya. Di pondok mana itu kalau boleh tahu? Saya di Cilongok mas. Namanya Pondok Pesantren Zamzam. Ya, Zamzam. Zamzam di Cilongok. Di Cilongok mas. Itu pondok Muhammadiyah ya. Betul. Muhammadiyah. Tapi stratanya jenjangnya apa itu? Kalau jenjangnya sendiri itu masuk ke SMP sama SMA mas. SMP sama SMA. Putra dan putri. Tapi dipisah ya mas. Iya dipisah. Masa digabungin ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Soalnya berita-berita waktu itu kan viral. Gimana mas beritanya mas? Coba kasih spill. Itu kan ya Ustadz ya intinya tidak enak didengar lah ya. Tidak enak didengar. Tapi Zamzam nggak sampai segitu ya, nggak sampai aman. Insya Allah aman. Sampai nanti akhir insya Allah tidak ada. Semoga seterusnya. Amin. Sebagai apa ini? Kalau saya di staff mas, jadi staf keamanan. Staf khusus ya. Betul. Staf khusus ya. Bukan staf khusus kepresidenan ya mas. Kalau saya staf khusus jadi staf di bagian keamanan, bidang ke mahkamah. Ya. Kalau misalkan nih ada anak-anak didik, peserta didik, dalam kutip santri ya mas. Santrinya. Nah kalau misalkan ada santri yang melanggar peraturan pesantren, nanti hadapannya sama saya mas. Entah itu nanti dikasih hukuman, entah itu dikasih apa-apa nanti itu urusannya sama saya mas. Jadi dia kayak penegak hukumnya. Penegak hukum di polisi ya. Jangan polisi lah mas. Jangan. Masya Allah. Tapi pernah nggak selama bekerja ini di pondok ada santri yang masalahnya udah parah banget. Itu setiap lembaga, setiap yayasan itu pasti ada yang namanya masalah besar sama masalah kecil mas. Itu pasti ada di setiap lembaga mas, saya bilang. Meskipun di pondok di pesantren saya sendiri ya pasti ada, hanya saja ya itu pasti ada minus, ada plus kayak gitulah intinya kayak gitu mas. Pasti ada itu. Nah, tapi kalau dari Mas Dai ini sendiri pernah menangani kasus atau masalah santri yang besar ada nggak? Ada. Pasti ada. Apa itu? Nanti itu di belakang mas. Di belakang aja. Nah ini aja. Oke. Ini ya. Di rahasia perusahaan ini. Mas. Oke. Selain di pondok, mana lagi? Saya kan berarti mengalami ini kan rantau ya mas. Iya, masuknya ke rantau. Perantauan. Nah, saya itu berarti mengalami Ramadan. Ya bahasanya berjumpa dengan Ramadan itu berarti di dua tempat mas, dua pondok juga. Pondok Zamzam yang ada di Cilongok Banyumas dan satunya lagi itu di PPYD Al Ikhlas namanya, itu di Malang mas. Tahun sekarang apa? Itu tahun 2020 mas. 2020. Iya 2020. Jadi waktu Covid itu ya. 2020 2021. Betul. Itu berarti sebelum ini ya, sebelum kuliah. Betul. Saya masuk kuliah itu kan 2021 mas. Ya. Saya masuk kuliah 2021. Sebelumnya itu saya menjadi pengabdian di Malang sama mas. PPYD Al Ikhlas itu pondok pesantren yatim duafa. Dia bahasanya panti asuhan kalau bahasa sekarang. Dari tahun 2020 sampai 2021. Awal. Gitu. Jadi ketemu sama Ramadan ya? Ketemu mas, ketemu sama Ramadan. Iya. Udah video masih. Oke. Nah kalau soal merantau ini ya? Iya mas. Merantau. Aslinya mana aslinya?
Kalau saya aslinya Purbalingga, Mas. Asli Purbalingga. Betul, Purbalingga. Ke Purwokerto ya lumayan, Lumayan, deket lah ya itu ya itu. Lumayan dekat, tapi kalau saya kan di Cilongok, Mas. Cilongok. Dari UMP saja ke Cilongok itu kan 30 menit. Nah, sedangkan saya dari Cilongok dari Purbalingga sampai Cilongok itu kurang lebih 1 jam. 1 jam. Dan itu dari rumah ke Cilongok 1 jam. 1 jam. Lumayan. Tapi udah di Purwokerto itu dari zaman kapan ya? Nah, kalau di Purwokerto sendiri saya masuk ketika awal SMP, Mas, berarti, Mas. Awal SMP saya masuk di tahun 2014. Tahun 2014 saya masuk SMP. SMP-nya di Pondok situ, Mas. Di Zamzam. Zamzam. Oh. Nah, terus? Kemudian setelah itu saya lulus dari SMP tahun 2017. Tahun 2017 lagi masuk SMA. Sampai lulus SMA itu saya di tahun 2020. SMA di Zamzam ya. SMA di Zamzam lagi, Mas. Berarti SMP Zamzam. Yep. Lulus SMP masuk Zamzam lagi. Lulus tahun 2020. Berarti waktu COVID ya. COVID-19, betul, Mas. Iya, zamani sih saya zamani ya, aku zamani ya. Dan itu pun ketika lulus itu tahun 2020 itu kita ya sangat ya bisa dikatakan ada plus minusnya lah, Mas. Yang paling banyak itu minusnya, Mas. Soalnya apa? 2020 kita lulus. Seharusnya di sekolah-sekolah itu ada wisuda dan kita itu bisa dikatakan ada wisuda tapi kecil-kecilan, Mas. Nah, kita kecil-kecilan waktu itu di tahun 2020 kita wisuda kecil-kecilan yang dihadiri hanya kita siswa-siswanya saja. Nah, kemudian dan dihadiri sama guru-guru, tapi nggak semuanya, Mas. Tetap dibatasin guru-guru yang ada di situ, ustadz-ustadznya lah ya, Mas. Begitu. Itu kalau waktu COVID ya. Waktu COVID. Nah, kalau ini ngomongin Ramadan ini. Nah, gimana, Mas? Waktu di pondok, tadi pasti ngerasain Ramadan bulan puasa kan? Pasti, Mas. Apa perpulangan waktu itu? Kita selama ini bulan Ramadan itu di awal Ramadan sampai pertengahan itu di pondok terus, Mas. Begitu, di tanah rantau terus, Mas. Terus ketika sudah mendekati H-10, sekitar H-10-an kita mudik ya. Betul. Tapi pernah, Mas, waktu dulu itu, ini saya cerita ya, Mas. Iya, nggak apa-apa, cerita. Jadi waktu dulu tahun 2020 sampai 2021 saya merantau, Mas. Saya lanjut lagi pondok, tetapi bukan Zamzam namanya, Mas, melainkan itu pondok tahfidz namanya Kuntum Indonesia. Betul, itu yayasan, Mas, Yayasan Kuntum Indonesia. Ini bukan promosi ya. Masih ini itu di mana itu? Nah, kalau di Kuntum Indonesia sendiri, nah itu pusatnya di Bandung. Pusatnya di Bandung dan kemudian memiliki cabang yang mungkin bisa dikatakan banyaknya itu tersebar di Indonesia, Mas. Banyak cabang ya. Bahkan ada di mancanegara. Kalau nggak salah itu Malaysia, Malaysia. Tetapi yang paling banyak itu di Jawa. Di Pulau Jawa. Ya, di Jawa Tengah sama Jawa Barat. Itu yang paling banyak. Ada satu cabang juga yang ada di Jawa Timur sana. Nah, di Malang lebih tepatnya, Mas. Begitu. Nah, waktu itu saya waktu 2020 seharusnya zaman-zamannya COVID nggak boleh keluar-keluar, tetapi saya maksain diri. Jangan ditiru ya. Nah, saya memaksakan diri dan saya harus merantau. Nah, waktu itu posisinya saya 6 bulan masa-masa menjadi santri dan 6 bulan masa-masa menjadi pengabdian. Nah, masa-masa menjadi santri waktu itu saya berada di Pemalang, Mas. Pemalang kota. Jadi ini pas Ramadan ya apa? Belum. Oh, belum. Nah, itu waktu itu semester 1 semester gasal ya, Mas. Semester gasal kan kita waktu itu berarti dari bulan apa ya? Kalau nggak salah September Juni, September ya? Itu. Oh iya, sekitar Agustus kalau nggak salah. Agustus
sampai Desember. Nah, kemudian semester genapnya waktu Desember sampai kalau nggak salah itu Juli apa ya? Ya kalau nggak salah loh mas. Nah waktu itu posisinya 6 bulan saya berada di Pemalang menjadi santri, dan kemudian saya merantau lagi ke Malang, dan itu posisinya tugas menjadi pengabdian. Betul mas. Dan di pengabdian sana ternyata saya ditugaskan sama Pondok Kuntum itu, Kuntum Indonesia, itu berada di PPYD, Pondok Pesantren Yatim Duafa. Nah, itu bahasanya panti asuhan. Panti asuhan ya. Betul. PPYD Al Ikhlas namanya. Itu berada di Malang. Betul sekali. Itu anak-anaknya anak-anak SD mas. Anak SD. Kita di sana disuruh ya diminta menjadi pengabdian dalam kutip mengajarkan Al-Qur'an. Betul, mengajarkan Al-Qur'an di PPYD Al Ikhlas sendiri. Ini saya spill dikit ya mas. Oke. Dari PPYD Al Ikhlas sendiri itu anak-anaknya anak-anak SD mas, anak-anak TK sama SD. Dan itu kebanyakan orang-orang timur, dalam kutip NTT, Flores sana mas. Walaupun itu ada di Malang ya? Malang, betul mas. Tapi kebanyakan, kalau nggak salah kebanyakan dari orang-orang anak-anak di situ itu orang-orang Flores, NTT, ada yang Bali juga. Nah kemudian orang-orang di Jawa Timuran juga seperti Banyuwangi, Malang sendiri, Madura. Itu ada mas. Pimpinannya sendiri namanya Ustadz Zuber. Itu Abi Zuber kalau kita manggilnya. Itu orang Madura juga. Orang Madura. Betul. Jadi, wah itu luar biasa mas. Jadi waktu Ramadan ini yang pas ini dulu, pas di Zamzam dulu. Ya. Pas Ramadan itu berarti waktu SMP wis, waktu SMP boleh. Bulan Ramadan ada apa enggak cerita atau apa? Ada mas. Oh gimana? Pasti ada ya. Soalnya setiap Ramadan itu pasti ada cerita mas. Wah siap. Nah ini mas, apa namanya, ini kan kita kan di tanah rantau ya mas, termasuknya meskipun kayak gini. Ini sebelumnya saya boleh menjelaskan merantau itu apa gitu, boleh nggak mas? Boleh, silakan. Nah sedikit aja. Jadi kalau Mas Taki ketahui sama teman-teman yang ada di layar layar HP di mungkin layar HP, ya. penonton. Betul. Nah kalau misalkan penonton tahu, merantau itu bukan hanya kita berlayar menggunakan perahu, kita kapal, kemudian merantau itu bukan hanya menggunakan pesawat jauh kayak gitu kan, beda pulau, bukan. Melainkan merantau itu sendiri intinya kamu melakukan perjalanan dan di situ mencari penghidupan. Nah, mencari penghidupan dan kemudian bisa dikatakan ini saya ambil dari KBBI. Nah, itu mencari penghidupan dan kemudian ada pun yang mengatakan mencari ilmu kayak gitu. Meskipun jaraknya itu mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah, itu bisa dikatakan sebagai merantau mas. Betul. Nah, berarti saya kan dari rumah berarti ke Cilongok berarti 1 jam. Lah itu udah termasuk merantau mas. Ya. Betul. Karena juga nggak pulang itu kan. Iya kan. Nah, kalau istilahku ya gampangnya rantau ya keluar dari rumah, nah ya nggak pulang gitu. Betul. Keluar dari zona nyaman. Iya, dari zona nyaman. Apa ini ceritanya? Nah, jadi ceritanya ini kan tadi saya bilang merantau itu bepergian ataupun keluar dan kemudian mencari penghidupan ataupun ilmu. Nah, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i juga gitu kan, merantaulah gitu kan. Nah, Nah, ketika saya di pesantren pasti ada aja rasa ingin pulang gitu loh. Iya, jelas. Pasti. Aku juga dulu gitu. Nah, betul. Apalagi tuh waktu zaman-zamannya ketika SD kan saya masih di rumah mas. Nah, masih di Purbalingga sana. Nah, ketika zaman-zamannya SD masih anak-anak kecil itu kan saya rasanya itu enak kayak gitu, bangun-bangun udah ada makanan, kemudian
waktu buka puasa pun bisa jalan-jalan dulu kemana gitu. Wah, cari tajil gitu. Asik Mas, perang sarung gitu. Zaman SD main mercon, petasan gitu. Tapi main-main. Betul Mas. Tapi kalau ketika di pesantren itu rasanya suasananya berbeda. Iya. Rasanya berbeda banget Mas. Kenapa? Ketika di pesantren itu rasanya ya makanan memang sudah disediakan dapur ya gitu kan, dari dapur pondok udah ada sahur, makan sahur dan waktu buka. Nah, makan malam juga. Nah, tetapi kayak ada nuansa yang berbeda. Soalnya tidak ada orang tua di sekitar. Dan kan biasanya kan kita kan buka bersama sama orang tua Mas. Nah, tetapi ini kok beda rasanya gitu kan. Nah, hanya saja itu waktu saya ceritanya waktu masih kelas 7 Mas, masih kelas 1 SMP. Awal-awal itu masih awal-awal. Jadi waktu itu rasanya nggak betah. Nah, tetapi Mas, waktu itu ada ustadz kami gitu kan, ustadz saya itu menenangkan, terus memberikan motivasi terus kayak gitu. Dari yang itu kan saya kan berarti pondok itu bahasanya mencari ilmu ya Mas. Betul, mencari ilmu. Kan sampai dikatakan ditenangin, itu kan dikasih motivasi. Salah satu motivasi yang masih saya ingat itu hadis Nabi Mas. Hadis Nabi kayak man salah katorikon. Man salah katorikon Mas. Man salah katorikon yaltamisu fihi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Intinya dipermudah Mas. Kalau misalkan jalan menuju surga, betul. Orang yang menuntut ilmu itu. Bener Mas, itu sampai sekarang saya harus ingat-ingat ingat kayak gitu. Nah, itu apa ya namanya ya, bisa dikatakan itu menjadi penenang lah Mas. Ustadz di sana menjadi motivasi saya. Oh, ternyata merantau itu ada enaknya ada enggaknya. Iya, jelas. Betul Mas. Kalau misalkan saya berada di rumah terus, otomatis saya berada di zona nyaman terus. Dan imam-imam dahulu ataupun tokoh-tokoh terdahulu itu pun termasuk sahabat ya Mas, sahabat ataupun nabi itu kan pasti ada yang namanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu nabi kan pun berhijrah. Betul. Nah, itu. Jadi kalau kita mau sukses itu bisa bisa dengan merantau salah satunya gitu. Itu ya. Karena kalau misalkan kita masih berada di zona nyaman, kita tidak akan bisa mengembangkan diri sendiri, kita tidak akan bisa mencari pengalaman lebih luas, dan kita tidak bisa mencari relasi lebih luas lagi begitu. Nah, kalau misalkan kita suka merantau, otomatis kita banyak teman. Dan ketika kita banyak teman kita itu bukan hanya di Barling Mas Cakep saja Mas, bukan hanya di Purbalingga saja, Banyumas, melainkan di luar Jawa pun ada. Satu dunia bahkan bisa Mas, kalau kita merantau. Betul. Saya pun kemarin saya waktu pengabdian di Malang, kemudian waktu kemarin saja nih ada program dari UMP. Saya ikut KKN 3T Mas. KKN 3T itu ya bahasanya terdepan, terluar, terbelakang gitu kan. Itu berada di Papua Mas. Tapi nggak pas Ramadan kan itu ya. Waktu itu saya nggak pas Ramadan. Ini enaknya saja merantau. Nah, dalam kutip ketika saya merantau otomatis saya banyak teman, dan ketika saya alhamdulillah saya mungkin di setiap pulaunya itu saya punya teman Mas, dari Aceh sampai Papua ada temannya ya. Dari Sabang sampai Merauke saya punya teman. Jadi kalau misalkan saya nyasar ke suatu tempat, saya bisa calling ya. Boleh. Gitu. Betul. Rantau ya. Nah, kalau waktu ini pas di Malang ini. Betul. Gimana? Itu pas Ramadan apa enggak? Nah, waktu itu pas di Malang saya ketemu pas Ramadan Mas, ketemu sama Ramadan. Mana itu? Karena itu kan semester genap ya Mas. Nah, ketika itu pas Ramadan itu saya sangat takjub sama anak-anak sana yang sehingga saya itu rasanya betah di sana Mas. Betah. Gak tahu kenapa saya betahnya itu kenapa? Karena saya melihat itu kan kebanyakan kan anak-anak yatim duafa gitu ya Mas, yatim duafa. Udah bahasanya mohon maaf, udah tidak ada yang
tidak punya orang tua, bapak ataupun ibu sudah tidak ada, dan kemudian ada yang mohon maaf yang ekonominya kurang, jadi sehingga orang tuanya menitipkan di PPYD Al-Ikhlas itu. Nah, terus kemudian ketika itu banyak donatur mas, salah satunya donatur orang-orang luar yang ingin menginfakkan, ingin sedekah ke pondok itu mas, ke PPYD itu mas, PPYD Al-Ikhlas namanya. Nah, ketika itu saya lihat ketika di bulan Ramadan aja mas, rame mas, hampir setiap hari itu pasti ada donatur. Kenapa? Karena donatur ataupun masyarakat sekitar itu pengen sekali yang namanya bersedekah, kemudian menambah pahala dengan cara memberikan kayak makanan gitu, banyak mas kayak gitu. Dan sehingga itu saya sangat takjub, banyak juga tidak sedikit anak-anak yang juga mungkin pada nangis terharu, dan kemudian masyarakat yang ngasihkan itu, para donatur itu juga tidak sedikit yang nangis karena rasa benar-benar iba, kasihan gitu. Bahkan lebaran pun saya tidak pulang mas. Lebaran pun saya nggak di sana berarti? Masih di sana mas. Wah, itu luar biasa saking mas. betahnya atau bisa dikatakan saking betahnya. Dan kemudian ada juga di sisi lain itu programnya mas, jadi kita tidak boleh pulang sebelum programnya pengabdiannya selesai. Sampai-sampai ketika saya di perantauan sana, ya ada kabar duka yang lumayan mendalam bagi saya sendiri. Ketika itu nenek saya meninggal ketika di Purbalingga. Saya posisinya di Malang, itu tidak bisa pulang sama sekali. Nah, intinya ada plus minusnya mas. Plusnya itu banyak, minusnya itu kalau merantau sedikit. Itu bagi saya mas. Bagi saya minusnya dikit, lebih banyak kan plusnya kayak gitu. Intinya jangan bosan-bosan merantau, dan kemudian jangan bahasanya minder kalau misalkan merantau itu nanti kehidupannya keras, nggak punya uang dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman tahu, mungkin nih dari merantau teman-teman bisa ikut organisasi ataupun komunitas, dan di komunitas ataupun di organisasi itu pasti memberikan rumah bagi kalian. Begitu. Asik mas. Asik. Jadi itu ya kehidupan seorang Mas Dai di tanah perantauan pas masa-masa pas di bulan Ramadan. Betul mas. Tapi hitungannya asik lah ya. Asik mas. Asik banget lah ya. Merantau itu asik. Kalau dibandingkan kayak di rumah gitu. Tetap asik. Walaupun ya meskipun dari orang tua itu susah untuk menghendaki mengizinkan anaknya itu merantau, tetapi gimana ya? Tetapi orang tua itu harus ikhlas sebenarnya. Harus ikhlas. Kenapa? Kalau misalkan tujuannya, niatnya merantau itu baik untuk kebaikan, maka kalau bisa dari orang tua itu mengizinkan. Tetapi kalau misalkan itu untuk kemaksiatan ataupun kemadorotan, itu lebih baik jangan begitu. Misal nih, saya merantau ingin bahasanya menjadi lebih baik. Misal saya ingin merantau dan kemudian saya ingin belajar di Timur Tengah dan itu untuk belajar, dalam kutip belajar, maka orang tua ya meskipun berat isinya tapi harus mengizinkan. Gitu. Itu karena itu demi kebaikan anaknya kan. Betul mas. Tapi pasti ada rasa kangen gitu ya. Pasti mas. Nah itu gimana itu cara menanggulinya dari Mas Dai ini gimana? Kalau saya itu lebih ke komunikasi mas. Komunikasi. Betul. Jadi kalau sekarang kan ini waktu saya masih jadi santri itu tidak boleh memegang HP ya mas. Tidak boleh memegang HP, tidak membawa pun tidak boleh mas. Jadi meskipun rasanya itu kangen banget itu kan berminggu-minggu tidak ketemu. Nah mungkin bisa melalui pinjam HP ke musyrif ataupun ke ustadz-ustadznya. Iya itu kalau di pondok ya. Iya betul. Tapi kan biasanya disediakan disediakan jadwal di jadwal juga di jadwal.
gitu Mas kalau Itu sistem kalau di di Zamzam. kalau di Zamzam. Nah, kalau waktu di ini Malang itu gimana itu? ketika di Malang posisinya sudah Oh iya, memegang HP, iya. gitu. Jadi itu apa namanya, ya tidak bosan-bosan lah saya telepon orang tua, VC gitu. Ya soalnya kalau telepon doang kan kurang asik, ya. Begitu. Iya. Teman-teman di UMP kan banyak yang merantau nih. Tuh. Jangan lupa komunikasi dengan orang tua. Takutnya kita ketinggalan info keluarga. Betul Mas. Mungkin ada saudaranya atau paman, nenek, mungkin yang kakeknya mungkin nikah lagi kan kita ketinggalan info. Ada gitu. Kakek nikah lagi. Ada. Kan nikah kan nggak melihat umur. Oh boleh. Ada ya Mas, sekarang berita-berita sekarang itu kakek nikahnya sama umur yang 20-an. Tapi kakeknya yang berduit. Tapi bisa jadi jangan-jangan kita belum nikah jomblo sampai sampai sekarang nggak mungkin sekarang, ya. bisa jadi Allah itu menyiapkan jodoh kita, anaknya masih TK. Iya. Jadi waktu tua kita baru bisa nikah ya. Betul. Oke. Ini selingan aja ya. Nggak apa-apa Mas. Kalau misalkan berbicara soal cinta-cinta sama nikah-nikah, penontonnya malah pada seneng. Oh iya, kayaknya udah seneng ya. Tapi kan temanya beda. Ini tentang perantauan Betul. di tanah puasa di tanah rantau. Betul. Pasti ada rasa kangen dan kemudian ada rasa seneng, ada rasa kangen, kayak gitu aja. Nah, hanya saja nanti ada waktunya teman-teman itu berada dari jarak sama orang tua, dan kemudian ada waktunya teman-teman itu dekat dengan orang tua. Oh iya benar, karena dulu aku pernah dibilangin gini sama ustadku di pondok. Gimana Mas? Kamu ini mondok ya, mondok kan rantau lah ya. Rantau, betul. Nah istilahnya jauh dari orang tua. Kamu ini nanti pas pulang itu jauh diperhatikan sama orang tua ketimbang saudarimu atau saudaramu, kakak atau adik ya, yang posisinya lagi di rumah. Betul. Contoh. Ini aku balik ke rumah. Nah, posisinya ada kakakku. Nah, pas mungkin ada tukang bakso lewat gitu. Pasti yang ditawarin dulu aku dulu karena gimana ya? Ibaratnya kayak pas lagi pulang gitu, mesti disayang-sayang kan. Betul Mas, betul. Itu sama Mas. Jadi enaknya perantauan itu pas lagi balik ya. Pas lagi balik itu enaknya. Jadi gimana rasanya kita dikangen-kangenin ya. Betul Mas, betul. Itu pun saya rasain Mas. Iya. Pasti itu Mas. Semuanya bahkan dirasain sama semua perantau itu pasti gitu. Betul. Iya. Dan mungkin ketika kita sedang dekat dengan orang tua, dalam kutip sudah balik dari perantauan, maksimalkan waktu dengan orang tua. Nah betul Mas, itu. maksimalkan. Karena pastinya ketika pulang dari perantauan nggak sebentar. Betul. Mungkin kalau waktu puasa itu waktu lebaran itu cuma beberapa minggu aja. Itu pun kalau misal rantaunya jauh terus naiknya kapal. Betul. Waktunya habis di perjalanan doang. Capek di perjalanan. Iya, capek di perjalanan juga kan. Nah, itu dimaksimalkan waktu bersama orang tua bagi para perantau yang mungkin nanti ya waktu lebaran pulka mudik di rumah. Itu maksimalkan dengan orang tua, karena kan lagi kangen-kangen itu lagi. Mungkin dari teman-teman itu ada yang merasa kurang kangen, bahasanya kayak biasa aja, tetapi kan orang tua punya rasa. Orang tua itu bahasanya lebih kangen daripada kamu, betul. Kayak gitu. Gimana yang dahulu itu ketika kecil dipopong, kemudian bahkan waktu lagi hamil sampai hamil itu kan dijaga, dirawat, dan kemudian tiba-tiba anaknya merantau lama dan kemudian balik-balik malah cuek. Wah, itu yang berbahaya. Iya betul. Maka dari itu kalau misalkan ketika sudah ketemu,
sama orang tua mungkin. Nah, mungkin lebih baik maksimalkan. Kalau misalkan gini, ada HP. Nah, HP itu bisa dikatakan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Menjauhkan yang dekat, kayak gitu. Ini kalau misalkan digunain untuk kalau misalkan jarak jauh sama orang tua digunain, tapi kalau misalkan sama orang tua udah ketemu, ini jangan dijauhin ya. Gitu. Tapi dijauhin, oke. Gitu Mas. Ya oke, mungkin itu aja lah ya. Oh situ. Segitu aja obrolan kita hari ini. Semoga ada yang bisa diambil, entah itu hikmah atau minimal ketawa dikit gitu. Jangan lupa Ramadan bukan cuma soal nahan lapar dan dahaga, tapi juga nahan diri hal-hal yang berbau dosa. Terima kasih udah dengerin podcast Obral. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Stay sehat, stay semangat, dan jangan lupa jauhi maksiat. Masya Allah. Kami pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.